Hai guys, sequel kedua dari film Sebelum Iblis Menjemput tahun 2018 berjudul Sebelum Iblis Menjemput ayat 2 tahun 2020. Tanpa basa-basi lagi, monggo disimak ceritanya. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang belum nonton sequel pertamanya, link ada di deskripsi ya. Jangan lupa juga ditekan dulu like, comment, subscribe, serta share video ini sebanyak-banyaknya ya. Oke. Scene diawali di lorong sebuah rumah, tepatnya di suatu kamar. Gadis mengurung diri. Ada yang ngetuk pintu, itu adalah sahabatnya bernama Dewi. Gadis membukakan pintu, kemudian pelukan dan mempersilahkannya masuk. Diceritakan, gadis ini tidak mau lagi berkumpul dengan Dewi dan teman-teman lainnya. Alasannya, karena gadis trauma akibat selalu diserang sosok goib. Dibuktikan dengan sekujur tubuh gadis yang luka lebam. Dia lagi ngeliat ke arah kamu, Dewi. Dewi pun nengok ke arah yang ditunjuk gadis. Tentu saja nggak ada apa-apa di sana. Atas dasar ini, Dewi memutuskan nginep di rumah gadis. Tengah malam, HP Dewi berdering karena ada panggilan masuk dari Leo. Dewi pun ngangkat teleponnya di luar kamar. Ia menceritakan keadaan gadis yang katanya, Ayub katanya yang nyerang dia. Cuman dia yang belum bisa move on. Gak ada yang bisa move on dari kejadian itu. Tiba-tiba sinyal berebet sehingga telepon ditutup. Di luar, angin juga dalam mode paling kencang. Semua selesai, Dewi duduk di sofa, menyalakan lampu untuk kemudian membaca potongan koran yang semuanya membahas tentang Lesmana di film pertama. Di sampingnya juga terdapat foto Dewi dan gadis bersama teman-temannya waktu masih bocil. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Waktu berjalan, pagi pun tiba. Gadis keluar kamar karena menyadari Dewi tidak ada. Ia mencari sampai ke wastafel, hingga ia mendengar tetesan yang tak lain tak bukan adalah darah milik Dewi yang saat ini sudah bergelantungan di atas langit-langit. Film pun dimulai. Pindah ke rusunan menjulang tinggi. Disinilah Alfi dan Nara tinggal. Alfi langsung menelan beberapa butir obat penenang. Anehnya, luka goresan yang di film sebelumnya telah hilang, kini muncul kembali. Alfi ke kamar Nara yang saat ini memandangi foto Ruben. Kita cuma punya satu sama lain sekarang. Alfi hanya mengelus kepala Nara dan mempersilahkannya menikmati petualangan ke Pulau Kapuk. Alfi lanjut ke kamarnya karena ia juga ngantuk. Baru baring sebentar, ia nggak bisa tidur sehingga lebih memilih main cetek-cetek lampu. Tiba-tiba, Anak setan. ada sosok di belakang Alfi. Sekali nengok, sosok tersebut hilang. Tanpa diketahui Alfi, ada laki-laki yang mengintainya dari luar rusun. Pagi-pagi sekali, Alfi bangun disambut oleh seseorang di belakangnya. Alfi pun berhasil melumpuhkannya. Beberapa orang bertopeng lainnya juga berhasil diringkus. Namun dengan tipu muslihat mereka, Alfi disetrum sehingga ia pingsan. Para pelaku ini pun berunding tentang langkah apa yang selanjutnya akan mereka ambil. Alfi dibawa menggunakan mobil hitam melewati jalan sepi nan asri di tengah barisan pohon. Sampailah mereka di sebuah rumah yang berdiri sendiri tanpa tetangga. Di dalamnya sudah ada Jenar dan gadis. Tidak berperi kemanusiaan sama sekali karena mereka menyimpan Alfi di bagasi. Dari Jakarta ke sini kalian kunci dia di bagasi, bisa mati loh dia. Mereka pun mengevakuasi Alfi masuk ke dalam rumah tersebut. Singkat waktu, Alfi tersadarkan diri. Ia sudah ditempatkan di ranjang tumpuk berhadapan satu lawan satu dengan Leo. Alfi tahu jika Leo tadi yang telah menyetrumnya. Leo mempersilahkan Alfi membalas. Ternyata tidak semudah itu bro. Datanglah Jenar dan Budi. To the point, Alfi hanya menanyakan keberadaan Nara. Nara ada kok sama yang lain. Kalian mau apa dari kita? Jenar cerita jika ini adalah rumah yatim Gatra yang didirikan oleh Ayub dan istrinya. Awalnya, rumah yatim ini tempat yang tenang dan menyenangkan. Namun ketika istri Ayub meninggal, semuanya berubah. Rumah ini berubah menjadi tempat yang mengerikan.
7 anak yang tersisa yaitu Jenar dan kawan-kawanlah yang mengalaminya. Scene flashback di masa Budi kecil harus menerima hukuman yaitu disekap di dalam ruang bawah tanah. Sementara Jenar dan kawan-kawan yang tersisa terpaksa harus nurut dengan Ayub. Lo tahu rasanya ketika lo harus ngalamin mimpi buruk yang gak pernah bisa berakhir. Terus terang Alfi tahu yang mereka rasakan, tapi bangun dari kenyataan yang lebih buruk itu juga merupakan hal berat. Diceritakan, setelah kejadian penyekapan Budi kecil, rumah yatim ditutup dan 7 anak yang tersisa dipindahkan ke panti asuhan lain untuk menjalani kehidupan masing-masing dan saling berjanji untuk tidak melupakan satu sama lain. Dari berkas clipping yang disodorkan tadi, Alfi tahu jika penyebab rumah yatim ditutup adalah karena kebakaran. Alfi juga tahu jika sebenarnya merekalah yang telah membunuh Ayub. Di mana polisi waktu kita dikunci? Atas dasar keberanian Alfi, Budi disuruh melepaskan ikatan di kaki Alfi. Dari lemari lo. Apa? Itu untuk tadi pagi. Alfi keluar kamar dengan pakaian barunya. Di belakangnya pintu membuka sendiri sehingga Alfi menghampirinya. Disambut boneka yang berdiri sendiri, Alfi naik tangga. Sampailah ia di kamar yang terdapat tali di ranjangnya. Alfi nengok ke jendela berhiaskan kepala kerbau dengan sawangnya. Nggak sadar di belakang Alfi mengintai seekor sosok. Tentu saja sosok itu hilang ketika Alfi berbalik. Ia lanjut nengok ke tangga bagian bawah. Tiba-tiba beruntung Alfi berhasil bangun, turun tangga hingga akhirnya bergabung dengan teman-teman lainnya. Di sini juga ada Nara. Alfi dipersilakan duduk untuk kemudian diperkenalkan dengan teman-teman yang ada di sana. Ini gadis, Marta, dan Kristi. Mereka melakukan konferensi meja makan, yaitu membahas tentang kepercayaan mereka, yaitu arwah Ayub kembali untuk balas dendam. Balik lagi. Dari kematian. Satu orang yang gak percaya dengan hal ini adalah Kristi. Karena hal ini juga terpaksa Kristi harus di-kick dari konferensi meja makan mereka. To the point, Jenar ingin tahu alasan apa yang membuat Ayub pengen balas dendam ke mereka. Satu kitab disodorkan kepada Alfi. Isinya adalah berbagai gambar random. Yang salah satunya adalah Alfi pun sampai muntah-muntah melihatnya. Budi menenangkan Alfi dengan memberinya minum. Dari mana asal buku itu?